kita nggak banyak tahu. Pak Prabowo bicara soal IKN, apakah jadi penanda dia tidak begitu antusias dengan IKN? Jadi ya harus ada dramatisasi. Itu mungkin yang kurang, ya, kemudian kerjanya terlalu teknis. Ya, Begitu mentok itu sulit dia hadapi begitu. Ya, pernyataan Pak Fahri Hamzah ini loh, benar-benar mengagetkan. Dalam sebuah dialog, Pak Fahri bilang begini nih, pemerintah dalam bekerja. Wah, dalam hal ini tentang pembangunan IKN. Perlu ada dramatisasi katanya. Wah, opo sing dadi dramatisasi ya. Sehingga proses pengerjaan IKN tidak hanya sebatas hal-hal teknis, namun juga menggambarkan bagaimana kota itu di masa depan gitu. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu. IKN memang bermakna ibu kota Nusantara. Namun bagi Bang Fahri, isu-isu yang muncul akhir-akhir ini bersifat teknis dan itulah yang tidak positif bagi rakyat. Publik tidak antusias merespon progres IKN. Agak kaget juga loh dengan pandangan dia itu. Soalnya Pak Fahri mestinya membantu Pak Jokowi membangun perspektif yang positif. Ini kan malah sebaliknya. Ada kekecewaan yang terlihat usai mundurnya kepala dan wakil kepala otoritas IKN itu. Padahal sebelumnya ada kritik keras juga yang disampaikan Pak Luhut, yakni tentang leadership kepemimpinan, mundurnya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu dari IKN. Tetap mengejutkan banyak pihak. Keduanya mundur diprediksi persoalan pembebasan tanah yang tak kunjung rampung itu. Nah, nek wis ra rampung-rampung terus lek ngerjake piye kan gitu. Sebelumnya ya, tuh Menteri ATR yakni Mas Ahaye bilang akan menuntaskannya. Ternyata sampai sekarang loh masih ada 2086 hektar tanah rakyat yang masih terganjal. Ini membuktikan kerja aparat pendukung IKN penuh ganjalan. Ada juga problem sumber mata air yang belum berhasil didapatkan. Sementara kita tahu air adalah sumber utama kehidupan manusia. Kebutuhan yang paling nambeban ki apa Om. Kita bisa memaknai kayaknya bila isu-isu teknis yang muncul itu yang ditakutkan Pak Fahri. IKN tidak jadi sebuah harapan baru, terutama buat generasi mendatang. Politisi Pak Yandri Susanto menyebutkan, mundurnya petinggi IKN itu tidak membuat kelanjutan IKN dipertanyakan. Seperti kita tahu nih, jabatan kepala sementara dirangkap oleh Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Sementara Pak Doni Rahayu digantikan Bang Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR. Beneran nih, Bang Raja Juli bakal membuat urusan pertanahan jadi lancar. Sepertinya akan sama saja kok. Ingat nih, beberapa progres IKN memang bisa kita apresiasi, bagus nih. Namun nyatanya, bila ada petinggi yang mundur, ini jelas menandakan ada masalah besar di sana. Nah, Presiden juga mengatakan alasannya memang personal alias bersifat sangat pribadi. Alasan inilah yang kemudian membuat banyak pihak berpikir ada apa sebenarnya di IKN. Malah tadi Bang Fahri bilang mesti ada drama. Apakah ini bagian dari drama? Jadi ya harus ada dramatisasi. Itu mungkin yang kurang, ya, kemudian kerjanya terlalu teknis. Ya, begitu mentok itu sulit dia hadapi begitu. Selain itu, kita nggak banyak tahu Pak Prabowo bicara soal IKN. Apakah jadi penanda dia tidak begitu antusias dengan IKN? Di sisi lain,
Situasi global ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Siapa bisa memprediksi usai keputusan IKN dibuat ada pandemi? Akibatnya kemudian ya menjalar kemana-mana, termasuk IKN. Mas AHY loh, sebagai Menteri ATR sama sekali tidak merespon kabar tentang pembebasan lahan. Bukankah ketika dilantik dia menjanjikan mau memberantas mafia tanah, termasuk saat berkunjung ke IKN loh, mengatakan masih ada masalah. Begitu pemberitaan soal mundurnya kepala otorita, tidak ada klarifikasi soal program pembebasan lahan. Nah ini yes. Di akhir masa jabatan pemerintahan ini, sementara semestinya loh, para menteri itu bisa bekerja secara kompak. Utamanya ya menyelesaikan proyek-proyek besar, proyek utama kepala negara, saling bahu-membahu harusnya itu. Bukan malah membangun citra diri agar bisa jadi menteri kembali. Wah, lagi. Namun yang nampak sekarang loh malah sebaliknya. Kita tidak melihat kok adanya keselarasan, saling kerjasama, bahu-membahu, menyelesaikan tugas. IKN adalah proyek besar. Mau tidak setuju pun sudah banyak sumber daya yang diarahkan ke sana. Ya. Jangan sampai apa yang sudah diinvestasikan jadi terbuang sia-sia. Kita tidak lagi loh melihat kepala negara mengorkestrasi dengan baik kerja-kerja pembantunya. Ini sekaligus menggambarkan para menteri lebih banyak mencari perhatian untuk bisa tetap bertahan masuk kabinet berikutnya. Terutama ya pembantu presiden yang berasal dari partai politik. Ditunjuknya Pak Basuki, Menteri PUPR, justru jadi kekhawatiran baru. Posisinya bisa mengancam proyek-proyek lainnya yang juga penting dan harus rampung. Jangan sampai nih fokus Pak Basuki habis dicurahkan ke IKN saja. Sebagai rakyat, kita berhak kok bersuara, berhak kok mempertanyakan apa yang terjadi, berhak kok mengkritisi kebijakan pemerintah. Mengapa? Ya karena mereka bekerja atas nama mandat yang kita berikan. Dan idealnya negara harus transparan menggarap program. Akankah mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN tidak mempengaruhi proyek lain? Entahlah. Yang pasti, kondisi kita memang tidak sedang baik-baik saja. Suasana politik serta tujuan bernegara sedang tidak sinkron. Butuh dikondisikan. Semoga ke depan kepentingan rakyat tetap jadi yang utama. Bukan hanya kepentingan-kepentingan oligarki, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan individu. Mau diakui atau tidak nih, kepercayaan rakyat pada pemerintah ini sedang turun ini. Sedang tidak baik-baik saja. Perkaranya ya bermuara kepada proses pilpres kemarin itu. Ini bukan perkara sepele. Bila hasil pilpres dipertanyakan banyak pihak, sementara kerja-kerja pemerintah akhir periode banyak sengkarut, maka legitimasi pemerintahan tidak akan kuat. Rakyat banyak menampung sah wasangka, ketidakkepercayaan, keraguan, meyakini kebijakan pemerintahan pasti baik buat mereka. Bila perkara ini diremehkan, direndahkan, pemerintahan Prabowo Gibran loh, pasti berat untuk menanggungnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.